Bab 11, Jari Dewa Pengobatan. Nama, Battle Emperor Penulis, Altian Wuhen. Plus mematikan mengatur ulang. Jari obat, itu adalah solusi satu jari legendaris Wandu. Bertanya apa itu dewa obat, tetapi lihatlah teknik sihir satu jari yang legendaris. Xie Aoyu terkejut. Ziyan tertawa, kamu tidak dapat melihat. Kamu benar-benar berpengetahuan luas, kamu bahkan tahu jari obat. Saya telah melihat dalam sebuah buku bahwa Dewa Obat mengacu pada penemuan pertama dari satu generasi Dewa Obat Yun dan Tian 3000 tahun yang lalu. Dia dikalahkan dalam konfrontasi dengan Dewa Racun pada saat itu, belajar selama lebih dari 10 tahun, dan akhirnya menciptakan setelah jari Dewa Obat, dalam persaingan dengan Dewa Racun, hanya satu jari yang dibutuhkan untuk melepaskan semua racun Dewa Beracun. Kata Xie Aoyu, kamu benar, Ziyan mengangguk. Melihat jawaban Ziyan begitu positif, Xie Aoyu bingung. Kamu harus tahu bahwa jari Dewa Obat adalah keterampilan teratas Dewa Obat tahun itu. Dikabarkan bahwa zat beracun apapun dapat diselesaikan hanya dengan satu jari. Itu hampir merupakan dewa yang diwariskan. Tetapi Dewa Obat ini berarti meskipun itu memang ada, bagaimana cara mengolahnya, seseorang tahu di sana. Seolah melihat keraguan Xie Aoyu, Ziyan tertawa, saya memiliki dewa obat yang mengacu pada praktik kultivasi, tetapi praktik dewa obat mengacu pada sangat sulit, bahkan menyiksa, jika Anda bertahan, tidak hanya akan gagal, tetapi juga akan membuat jari-jari Anda. Sejak saat itu telah tergores, jadi. Petik 2, saya ingin berkultivasi, Xie Aoyu berkata dengan tegas. Apakah Anda yakin? Saya ingin mengingatkan Anda bahwa, kecuali dewa obat tahun itu, sampai sekarang, tidak ada orang kedua yang berhasil berkultivasi. Mereka yang telah mengolah jari-jari mereka telah tergores. Ziyan berkata dengan sungguh-sungguh. Sosok Xie Qian terlintas di benaknya. Saya menganggap Xie Qian sebagai dirinya sendiri. Dia menangkap keterampilan bertarung naga dalam 9 kehidupannya dan melakukan perjalanan melintasi benua untuk dirinya sendiri. Dia mencoba memecahkan masalah kultivasi yang tidak mampu, dan menghabiskan rasa sakitnya. Xie Aoyu dengan tenang berkata, saya untuk berkultivasi. Di bawah penampilan yang tenang, Ziyan merasakan keyakinan yang tak tergoyahkan. Baiklah, karena kamu harus belajar, maka saya akan membantumu untuk mengolah diri sendiri. Ziyan berkata, terima kasih, saudari Ziyan. Xie Aoyu sangat gembira, mampu mempraktikkan dewa pengobatan berarti balas dendam dapat tercapai. Ini membuat Xie Aoyu sangat senang. Apakah kamu ingin memberinya ciuman pertama kepada saudara perempuannya? Ziyan menatapnya dengan satu tangan, dan mengarahkan jarinya ke dahi Xie Aoyu. Dia berkata dengan marah, bocah bau, berani mengambil keuntungan dari saudara perempuanmu. Ya, aku baru saja melihat bahwa kamu tidak terlihat baik, bersikap baiklah padamu, sekarang kamu berani menggoda saudara perempuanmu. Hei, apakah aku tidak berterima kasih kepada saudara perempuanku? Kata Xie Aoyu. Jika kamu bisa membuat jari dewa pengobatan, itu adalah ucapan terima kasih terbesar untuk adikmu. Ziyan berkata dengan sungguh-sungguh, wah, aku bisa mengingatkanmu lagi bahwa jari dewa pengobatan tidak semudah yang kamu kira. Xie Aoyu berkata, aku akan berhasil. Melihat Xie Aoyu begitu ngotot, Ziyan tidak mengatakan apa-apa lagi, dan segera mulai mempersiapkan kebutuhan yang diperlukan untuk berlatih jari dewa pengobatan. 1 jam kemudian, Ziyan selesai berkemas. Mengolah obat dewa berarti ada 2 rintangan utama. Rintangan pertama adalah penghalang masuk. Untuk memulai, Anda harus melalui pembakaran api yang berbeda. Ini adalah betapa menyakitkannya Anda dapat membayangkan bahwa api yang berbeda bukanlah api biasa. Sebanding, kesulitan kedua, adalah yang paling sulit, yaitu pengumpulan bunga-bunga eksotis, dan ini sangat sulit, karena tidak ada yang tahu berapa banyak bunga eksotis yang perlu diarahkan mencapai keadaan sempurna. Sejauh yang saya tahu, sebuah keluarga yang dapat menempati peringkat 3 teratas di daratan telah mengolah seseorang yang mengolah jari dewa pengobatan. Akhirnya, ia gagal mencapai keadaan sempurna karena ia tidak dapat mengumpulkan cukup banyak bunga eksotis. Ziyan menjelaskan, Xie Aoyu berkata, api yang berbeda. Bisakah saudari memiliki api yang berbeda? Tentu saja. Jika tidak ada api yang aneh, maka saya akan tetap berada di level apoteker tingkat rendah seumur hidup. Ziyan tersenyum bangga, api aneh saya adalah api roh hantu tingkat sangat tinggi. Api roh hantu, seru Xie Aoyu. Apakah kamu tahu ini? Tanya Ziyan. Menganggukkan kepalanya,
Xiaoyu berkata, aku telah membaca sebuah buku yang secara khusus memperkenalkan berbagai jenis api. Meskipun tidak ada tingkatan untuk berbagai jenis api, kekuatannya sangat berbeda. Yang terkuat dikabarkan, Mars dapat membakar hutan di sebuah bukit kecil. Api roh hantu ini seharusnya dapat menempati peringkat 5 teratas dari berbagai jenis api, dan apinya seperti tarian hantu. Ziyan berkata dengan aneh, semua orang mengatakan bahwa kamu serba bisa, aku benar-benar percaya kali ini. Xiaoyu tersenyum pahit. Untuk memecahkan masalah fisik khusus, dia tidak melewatkan hampir semua jenis buku di kelompok pameran. Pengetahuan alam akan sedikit lebih kaya. Kamu tidak bisa menjadi apoteker senior tanpa api yang berbeda, jadi dengan kata lain, kamu tidak bisa membuat ramuan tingkat tinggi tanpa api yang berbeda. Xiaoyu berkata, ini adalah perhatiannya. Tentu saja, semakin tinggi level ramuan itu, semakin tinggi level api yang berbeda, sehingga tingkat keberhasilannya mungkin sedikit lebih tinggi. Seperti pemurnian racun pada ayahmu, api yang berbeda yang dibutuhkan mungkin lebih tinggi dari api roh hantu milikku. Kata Ziyan, tampaknya racun itu seharusnya diberikan kepada Si Ekun. Karena itu diberikan oleh orang lain, itu juga berarti Si Ekun mungkin tidak memilikinya. Lagi pula, memurnikan racun itu tidak hanya membutuhkan api eksotis yang sangat mengerikan, bahan-bahannya lebih maju. Xiaoyu tidak percaya bahwa seseorang akan mengambil racun seperti itu dengan santai. Keluarlah ke Si Ekun. Ini memberi Xiaoyu kepercayaan diri lain dalam membalas dendam. Ngomong-ngomong, dengan kemampuan keempat tetua kita di keluarga Xie, sejauh mana Dewa Obat bisa mengacu pada kemampuan bertarung? Xiaoyu melemparkan masalah fokus lainnya. Di mana Ziyan tahu pikiran Xiaoyu, dia terkekeh, kalian keempat tetua, dia juga seorang pemula. Belum lagi tidak ada api yang berbeda, formula alkimia di tangannya sangat buruk. Dewa Obat menunjukkan bahwa selama dia memulai, tapi mengalahkannya. Petik 2. Bagaimana kita bisa menghitung jari Dewa Obat? Xiaoyu bertanya. Kedokteran berarti ada indikator untuk memulai, yaitu, jari Anda menjadi emas pucat, itu sedang memulai. Ketika mencapai kuning keemasan, itu mendekati kepenuhan. Jika Anda mengembalikan warna kulit asli, itu adalah kepenuhan. Ziyan menjelaskan, entry ini memerlukan penempaan dengan api yang berbeda, dan setiap kali penempaan api semakin kuat. Jika langkah pertama ini tidak berhasil, jari-jari akan terbakar menjadi abu. Jika Anda menghabiskannya, Anda perlu mengumpulkan banyak bunga dan herba aneh, menyerap kekuatan obatnya. Xiaoyu tersenyum dan mengulurkan jari kelingking kirinya. Dia kidal, tidak peduli apa yang dia lakukan atau lawan, dia biasanya menggunakan tangan kanannya sebagai tangan utama, tetapi tangan kirinya tidak diperhatikan. Oke, Ziyan akhirnya bertanya. Tentukan. Xiaoyu menjawab dengan tegas. Melihat ini, Ziyan tidak lagi berbicara, dan dia mengeluarkan herba yang dihancurkan dan mencocokkannya dengan 3 ramuan, yang ramuannya digosokkan ke jari Xiaoyu. Xiaoyu merasa sangat dingin karena kesejukan yang paling ringan. Dia tahu bahwa pembakaran api yang berbeda mungkin hanya salah satu alasannya. Ramuan inilah yang benar-benar membuatnya bersemangat. Saya khawatir semuanya adalah hal yang paling utama. Setelah merata, Ziyan berkata, saya akan mulai. Xiaoyu menggertakkan giginya dan mengangguk pelan. Pasti sangat menyakitkan untuk dibakar dengan api yang berbeda. Ziyan menjentikkan jarinya, dan api hitam seperti hantu muncul dari jarinya, dan api itu memantul ke atas dan ke bawah, seperti seorang gadis panggung yang sedang menari. Begitu api roh hantu muncul, suhunya tiba-tiba naik. Ziyan perlahan-lahan meletakkan api roh hantu di bawah jari-jari Xiaoyu. Jika aku bisa bertahan, aku akan secara bertahap meningkatkan suhunya. Sambil berbicara, Ziyan mengirim api roh hantu ke atas. Api hantu itu baru saja menyentuh jari Xiaoyu, dan melihat ramuan, dan benda-benda lain yang dioleskan langsung mengeluarkan suara, mendesis, dan aliran panas dengan cepat mengalir ke lengannya melalui jari-jarinya, lalu berubah menjadi dada dan akhirnya ke dada kiri. Apakah sakit? Ziyan bertanya dengan hati-hati. Jika kamu menyerah sekarang, tidak apa-apa. Xiaoyu menatap Ziyan dengan aneh, dan berkata, aku tidak merasakannya. Apa yang kau katakan? Ziyan hampir melompat berdiri. Rao didasarkan pada stabilitas dan kondisi pikirannya. Dapat dikatakan bahwa dia telah menghadapi banyak hal. Dia telah mengundurkan diri dan mengubah wajahnya.
Dia hampir melompat ketika mendengar kata-kata Xiaoyu. Api hantu, yang dapat diperingkat di 5 besar dari api yang berbeda, menyala, tetapi tidak terasa. Sungguh lelucon, aku tidak merasakannya. Xiaoyu mengerti bahwa ini adalah bola 3 warna yang sama, tetapi dia tidak tahu kali ini. Jika dia melakukan ini, itu akan membuat Yao Shen menunjukkan kegagalan kultivasi. Aku benar-benar tidak merasakannya. Bocah bau, tidakkah kau bertahan? Kata Ziyan. Xiaoyu tertawa, apakah kamu terlihat seperti aku kuat? Kamu tidak terlihat seperti aku. Ziyan menatap matanya, aku melakukannya, aku bercinta. Apa? Xiaoyu tercengang oleh sumpah serapah Ziyan. Apa yang kamu lihat? Aku belum pernah melihat wanita cantik bersumpah. Ziyan menatap, dan dia berkata dengan galak, bahkan jika wanita cantik itu bersumpah, itu karena kamu, dasar orang aneh. Bahkan api roh hantuku tidak menyala, aneh. Aku harus melakukan penelitianku. Baiklah, haruskah aku melepas pakaianku dan bekerja sama? Xiaoyu tertawa, anak nakal, beraninya memanfaatkanku. Ziyan tiba-tiba meningkatkan api roh hantu. Tetapi ini juga membuat Xiaoyu tidak merasakan apa-apa. Dia hanya merasakan sedikit panas mengalir dari jari-jarinya ke dada kirinya, seolah-olah semuanya diserap oleh bola 3 warna yang berkumpul di sana. Ramuan dan ramuan itu mulai mencair dan secara bertahap menyatu ke dalam jari-jari Xiaoyu. Dan benda-benda ini tidak dihisap oleh bola 3 warna di dada, tetapi disimpan di jari-jari Xiaoyu, membuat jari-jarinya tampak menambah sedikit beban. Saat Ziyan secara bertahap meningkatkan api roh hantu, dia dengan hati-hati menatap Xiaoyu, dan dia benar-benar tidak merasakan apa-apa, yang membuat Ziyan menghela nafas, sepertinya kamu benar-benar memiliki harapan untuk menjadi praktisi pengobatan kedua. Apakah ada level yang lebih sulit untuk Yao Shen? Xiaoyu berkata, tidak masalah. Ziyan melambaikan tangannya, selama kamu melewati level ini, kamu akan punya cukup waktu untuk melintasi pegunungan, di mana ada banyak bunga dan rerumputan aneh. Aku akan menemukan cara untuk mendapatkan beberapa harta, masih ada harapan besar. Xiaoyu bersyukur, terima kasih, Sister Ziyan. Ziyan tertawa, jangan berterima kasih padaku. Kamu bisa membuat obat asteris sendiri dan tunjukkan bahwa aku juga terkenal karena Ziyan. Bagiku, bukankah itu membanggakan hidup? Keduanya berkata sambil tersenyum bahwa semua obat bius telah dimasukkan ke dalam jari-jari Xiaoyu. Baiklah, cukup untuk hari ini. Kau akan datang lagi pada sore hari lusa. Ingatlah untuk datang setiap 2 hari sekali. Perintah Ziyan, lalu aku melakukan hal lain, apakah itu akan berpengaruh? Xiaoyu bertanya, tidak, kamu bisa melakukan apa saja, asalkan kamu tidak memotong jari itu. Kata Ziyan, itu saja, Xiaoyu harus berlatih. Kultivasi yang lebih gila, keempat tetua Xiekun mungkin sangat lemah, tetapi dia sudah berada di posisi menengah senior. Dia tidak hanya perlu berlatih menahan diri, tetapi juga dendam. Kekuatan adalah kuncinya. Mengucapkan selamat tinggal kepada Ziyan, Xiaoyu kembali ke rumah Xie. Dia ingin terus berlatih. Sekarang setelah dia tahu binatang buas yang menganiaya Xie Gan, itu adalah latihan gila Xiaoyu. Aoyu, begitu dia kembali ke halaman lain, Patriark Xie Lian mengikutinya. Paman, apakah tidak apa-apa? Xiaoyu bertanya, wajah Xie Lian sangat jelek. Aoyu, apakah kamu ingat apa yang aku katakan tentang seseorang dalam keluarga yang terbunuh? Ingat, begitu Xiaoyu mendengar ini, dia tahu bahwa itu pasti terkait dengan Xie Gang, dan dia tetap tenang. Baru saja, seseorang menemukan mayat Xie Gang. Xie Lian menarik tangannya dan mondar-mandir di dalam ruangan. Aku datang ke sini khusus untuk memberitahumu bahwa kamu tidak boleh keluar dengan mudah tanpa menangkap pembunuhnya. Melihat bahwa Xie Lian begitu mengkhawatirkan dirinya sendiri, karena kematian beberapa orang dalam keluarga Xie, dia begitu sibuk sehingga dia datang untuk memberitahu dirinya sendiri, yang membuat Xiaoyu merasa hangat. Dia bahkan memiliki dorongan untuk memberitahu Xie Lian yang sebenarnya. Akhirnya menahan diri. Paman, apakah kamu tahu ada dendam antara ayahku dan keempat tetua? Kata Xiaoyu, mengapa kamu tiba-tiba menanyakan ini? Xie Lian tertegun. Xiaoyu tersenyum pahit, kamu mungkin pernah mendengarnya. Xie Ze selalu sangat tidak ramah padaku. Dapat dikatakan bahwa sejak ayahku tidak sadarkan diri, selama 3 tahun, dia hampir mengolok-olokku. Ini, Xie Lian mengerutkan kening. Xiaoyu melihat masalah, dan berkata,
Paman, katakan padaku, setidaknya beritahu aku tidak bisa membiarkanku diganggu seperti itu. Sambil mendesah panjang, Xie Lian menyalahkan dirinya sendiri, salahkan aku, Xie Qian, karena aku tidak merawatmu dengan baik dan membiarkan pantat Xie Se diganggu. Aku tidak menyalahkan paman. Xie Aoyu tidak hanya tidak menyalahkan, tetapi juga bersyukur. Selama 3 tahun terakhir, Xie Lian merawatnya. Hei, jika Xie Kun dan ayahmu dendam, itu karena keluarga Otres. Xie Lian jatuh ke dalam ingatan. Pikirkan dulu, ayahmu dan Xie Kun adalah pilar keluarga Xie kita, seorang jenius seni bela diri, seorang mereka memiliki bakat tingkat tinggi dalam memurnikan apoteker. Mereka awalnya saling mendukung dan memperkuat keluarga Xie bersama-sama, hasilnya adalah kejatuhan karena kebakaran yang berbeda. Dengan narasi Xie Lian, Xie Aoyu tahu bahwa seseorang di keluarga Otres telah menemukan api yang aneh, tetapi keluarga Otres tidak memiliki penyuling, jadi mereka ingin menyembunyikan berita tersebut. Mereka tidak ingin tahu lawan mereka. Akibatnya, dia tidak tahu di mana Xie Kun mengetahui berita tersebut, jadi dia pergi mencari orang tersebut. Hasilnya belum ditemukan. Xie Qian mengetahui bahwa keluarga Otres akan berurusan dengan keluarga Xie, jadi dia bertindak lebih dulu, menyerang keluarga Otres, dan memenggal kepala orang-orang yang tahu di mana api yang berbeda itu. Ini membuat Xie Kun cemburu pada Xie Gan. Profesi apoteker penyulingan cukup istimewa. Untuk menjadi apoteker penyulingan senior, atau bahkan master atau guru, Anda harus memiliki 2 hal. Satu adalah obat untuk memurnikan ramuan tingkat lanjut, dan yang lainnya adalah api yang berbeda. Dekat, tetapi dihancurkan oleh ayahmu, Xie Kun secara alami membenci ayahmu, jadi keduanya tidak pernah mengatakan sepatah kata pun, tetapi ayahmu tidak mengetahuinya saat itu, dia hanya mendengar berita itu dan bergegas kembali ke masa lalu. Karena itu, mereka tidak memalingkan wajah mereka di tempat. Sampai ayahmu tidak sadarkan diri, dia melepaskan kebenciannya dan membantu ayahmu menemukan obatnya. Kata Xie Lian, melepaskan kebencian, mencari obatnya. Xie Aoyu diam-diam memarahi Xie Kun karena kehinaannya, jelas dia diam-diam menembak. Penjahat keji ini, aku harus memintamu membayar harga untuk apa yang telah kamu lakukan. Kurasa tidak, mungkin dia yang memulainya. Kata Xie Aoyu, tidak mungkin, tidak pernah mustahil. Xie Lian tidak mempercayainya. Xie Aoyu berkata, apa yang akan dilakukan pamanmu jika dia melakukannya? Ini, Xie Lian menggelengkan kepalanya. Itu pasti bukan miliknya. Dia adalah satu-satunya apoteker di keluarga Xie. Xie Aoyu tidak bertanya lagi. Dia sudah mengerti apa yang dimaksud Xie Lian. Tentu saja, dia juga tahu bahwa Xie Lian adalah untuk seluruh keluarga Xie. Tampaknya dia hanya bisa mengandalkan dirinya sendiri mengetahui kisah dalam tentang keluhan Xie Qian dan Xie Kun. Itu membuktikan bahwa Xie Kun adalah seorang pembunuh. Ini membuat Xie Aoyu berkultivasi dengan panik, tetapi meskipun kelelahan, dia tidak bisa tidur lagi dan lagi. Saya ingat bahwa saya masih diejek oleh putra Xie Kun selama 3 tahun. Berpikir untuk bertemu Xie Kun, saya juga menghormatinya dengan rasa terima kasih. Semua ini membuat Xie Aoyu cemas. Tidak ada yang perlu dikeluhkan, aku akan gila. Xie Aoyu muncul dan membangunkan Xiao Bei yang sedang tidur, pergilah ke Xie Kun untuk bermain. Ketika dia berjalan keluar dari rumah 6 tetua, dia menemukan bahwa keluarga Xie sudah dijaga ketat. Xie Aoyu berjalan-jalan dengan santai, dan mengamati bahwa dia tidak dalam keadaan waspada tingkat pertama. Benar juga bahwa Tross membunuh generasinya. Ini telah mengungkapkan bahwa Tross memiliki masalah dengan kekuatannya dan tidak dapat bersaing dengan generasi yang lebih tua. Secara alami, dia tidak akan khawatir tentang kedatangannya. Menemukan kesempatan yang tepat, Xie Aoyu menyelinap ke halaman 4 tetua. Xie Aoyu sudah pernah ke sini lebih dari sekali, dan dia cukup mengenalnya. Dia sangat ahli dalam menggunakan berbagai macam hal untuk datang ke halaman belakang rumah ini. Disinilah Xie Kun menanam tanaman herbal. Begitu aku masuk, tercium aroma yang menyegarkan. Bunga dan tanaman, warnanya berbeda. Di balik bunga dan tanaman ini terdapat kediaman ayah dan anak Xie Kun. Saat ini, hari sudah larut malam. Cahaya bulan redup dan menjulang, tetapi rumah itu terang benderang dan ada orang-orang yang gemetar. Berdasarkan keakrabannya dengan ayah dan anak itu, Xie Aoyu sekilas melihat bahwa itu adalah Xie Kun dan Xie Se. Xie Aoyu diam-diam menyelam ke masa lalu. Ketika aku datang ke sini,
aku melompat maju, datang ke atap, melepas genteng, dan melihat ke dalam, dan sebuah tamparan keras keluar dari telingaku pada saat yang sama. Sentuh. Xie Kun menamparkan Xie Ze dengan keras. Das, kau bahkan berkolusi dengan Tros untuk membunuh saudaramu. Xie Kun merendahkan suaranya karena takut pada orang lain, tetapi penuh dengan kemarahan dan pembunuhan. Ini tidak bisa menyalahkanku. Siapapun yang membiarkan mereka menggertakku sepanjang hari dan mempermalukanku, mengatakan bahwa aku adalah kayu limbah, kalau tidak, aku tidak akan. Xie Ze masih memiliki kata-kata, tetapi melihat Xie Kun menamparkan dan bergegas mulut. Kulit Xie Kun mondar-mandir di dalam ruangan. Menyaksikan pertengkaran antara kedua ayah dan anak itu, Xiao Yu sangat senang sehingga dia membiarkan Xiao Bai berbaring, bersiap untuk membakar, dan menembak kapan saja. Apa yang terjadi dengan Xie Gang? Xie Kun berkata dengan dingin. Aku tidak tahu tentang ini. Aku hanya meminta Xie Gang untuk menghubungi Tros. Di mana aku tahu Tros telah membunuhnya. Ini pasti idiot Xie Gang yang mengganggu Tros. Kata Xie Ze. Xie Kun menyipitkan matanya dan menatap Xie Ze. Dia mendapati bahwa putranya benar-benar kejam. Kemudian Xie Gang dan dia adalah pihak yang sudah mati. Sekarang, Xie Gang sudah mati. Alih-alih bersedih, dia malah mengucapkan kata-kata yang begitu kejam. Ayah, kamu, jangan menatapku seperti itu. Punggung Xie Ze tercekik oleh tatapan Xie Kun. Sambil menggelengkan kepalanya, Xie Kun berkata, kamu benar-benar kejam, jika kamu bukan anakku, aku akan membunuhmu sekarang. Xie Ze ketakutan, tetapi bergumam di mulutnya, kamu tidak lebih kuat. Xie Qian, yang kamu bunuh sendiri, tidak sadarkan diri. Apa yang kamu katakan? Xie Kun melangkah maju tiba-tiba, meraih kerah baju Xie Ze dan mengangkatnya. Bagaimana kamu tahu hal ini? Katakan. Xiao Yu di atap segera mengangkat telinganya. Aku melihat Xie Ze meraih tangan Xie Kun dan gemetar, ayah, aku anakmu, jangan bunuh aku hanya mendengarnya, sungguh. Otot-otot di wajah Xie Kun berkedut beberapa saat, dan dia tampak tak terlukiskan. Dia menjabat tangannya dengan keras dan melemparkan Xie Ze ke tanah. Aku tidak mengatakan, aku pasti tidak mengatakan. Xie Ze memanggil. Xiao Yu tampak sedikit aneh. Karena dia merasa bahwa Xie Kun benar-benar memiliki ide untuk membunuh Xie Ze. Kamu harus ingat bahwa jika kamu menyebarkannya, kamu pasti akan mati dengan sangat buruk. Daripada itu, aku akan memberimu kehidupan yang bahagia. Xie Kun berkata dengan ekspresi yang rumit. Ayah, bukankah? Xie Ze bertanya. Xie Kun mendengus, aku tidak punya api yang berbeda dan tidak ada resep. Bagaimana aku bisa membuat racun yang tidak dapat dihilangkan oleh Tuan Xian, yang diberikan oleh orang lain? Dia menghela napas, kembalilah beristirahat. Ingat, mulai hari ini, kamu tidak bisa keluar tanpa izinku. Xie Ze ingin memahami dua kalimat dan melihat wajah Xie Kun tiking. Dia menutup mulutnya lagi dan kembali ke kamar dengan patuh. Bakar, bisik Xiao Yu ketika dia melihat situasinya. Xiao Bai yang sudah bersiap, langsung membuka giginya dan menggoyangkan cakarnya. Sesaat, bola api kecil terbang melintasi langit. Kekuatan individu bola api kecil ini sangat lemah, tetapi jumlahnya mencengangkan. Bum bum bum, bunga dan tanaman langsung terbakar oleh api, dan semuanya terbakar. Xiao Yu menggendong Xiao Bai dan melarikan diri. Dia tahu bahwa dia pasti akan membuat seluruh keluarga Xie waspada. Bagaimanapun, dia sekarang dalam keadaan waspada. Pencurinya pergi. Kemudian Xie Kun melirik sosok Xiao Yu, mendesah marah, dan melompat ke udara. Melempar Xiao Bai keluar untuk mencegah orang melihatnya. Bagaimanapun, keluarga Xie memiliki binatang penyelamat, dan dia adalah satu-satunya. Pada saat yang sama, dia juga mengerti, jika Xie Kun diburu, jika dia menggunakan racun, dia benar-benar akan berbahaya. Jadi dia menarik sehelai kain dan menutupi wajahnya dengan satu tangan, mengeluarkan pisau guntur, dan membelahnya dengan kuat. Pisau suci Raiteon melesat menembus cahaya pisau ungu di bawah sinar bulan. Dalam suara siulan yang tajam, Xie Kun baru saja mengeluarkan pisau panjang. Klik, pisau panjang itu terbelah. Xie Kun juga terguncang ke tanah. Xiao Yu langsung membelah dua pisau, memaksa Xie Kun gagal mengejarnya, tetapi dia berguling dan melompat keluar dari halaman Xie Kun yang lain, menghilang di kegelapan malam. Xiao Yu menghela napas lega sampai dia pergi dengan selamat, berteriak-teriak karena bahaya. Pada saat yang sama,
dia juga memiliki sedikit pemahaman tentang kemampuan bertarung Xie Kun yang sebenarnya. Dia benar-benar membuang-buang seni bela diri. Selama beberapa dekade, dia hanyalah seorang median tingkat tinggi. Jika dia tidak memiliki status apoteker pemurnian, Xiao Yu pasti akan membunuh dengan pisau suci Lei Ling dan Balongkuan. Namun, mendengar raungan marah Xie Kun, hatinya menjadi segar kembali. Setelah aman, dia langsung berpura-pura hanya melihat api, dan saat kerumunan bercampur kembali ke halaman empat tetua, menyaksikan api yang menyala membakar bunga dan tanaman Xie Kun yang tumbuh keras untuk membakarnya, dia memanggil yang bahagia di dalam hatinya. Adapun bantuan bunga dan ramuan ini kepada dewa pengobatannya, mereka diabaikan secara langsung. Dewa pengobatan mengacu pada kebutuhan akan ramuan bermutu tinggi, terbaik di kelasnya, yang sangat umum. Ayah dan anakmu sedang menungguku. Ketika aku dilatih sebagai dewa pengobatan, aku pasti akan menyingkirkan kalian berdua. Xiao Yu diam-diam bersumpah. Setelah curhat ini, Xiao Yu merasa rileks di sekujur tubuhnya. Rasa sesak yang menekan di hatinya akhirnya meluap, dan dia kembali ke halamannya sendiri, menyuruh orang berikutnya pergi, dan berkata kepada Xie Gan yang tidak sadarkan diri, "Ayah, aku sudah tahu pembunuh yang meracunimu. Hari ini aku membakarnya. Bunga-bunga yang sulit ditemukan dan rumput-rumput eksotis akan menjadi balas dendam untukmu setelah aku menjadi jari dewa pengobatan." Pada hari-hari berikutnya, Xiao Yu memulai latihan gila. Selain pergi ke Ziyan untuk berlatih jari dewa pengobatan setiap 2 hari, itu adalah kerja keras yang gila di Haosan, dan secara bertahap dia menemukan fenomena aneh. Itu adalah api hantu Ziyan. Awalnya Xiao Yu memiliki 3 atribut yaitu tanah, guntur, dan kayu. Ketika ia menunjukkan pembenarannya, ia biasanya mencampur karakteristik dari ketiga atribut ini. Begitu ia menggunakan teknik bertarung yang memiliki atribut seperti Balongkuan, ia akan menunjukkan atribut semacam itu. Karakteristik atribut tanpa menampilkan atribut lainnya. Misalnya, Balongkuan adalah properti tanah. Begitu Xiao Yu melemparkan Balongkuan, ia akan menunjukkan ketebalan tanah dan properti tanah yang tebal akan menjadi liar setelah Balongkuan dikeluarkan. Tentu saja, Balongkuan istimewa. Ia merupakan kombinasi dari keterampilan bertarung dengan banyak atribut. Sekarang Xiao Yu masih jauh dari mencapai potensi penuh Balongkuan. Ia bahkan menemukan bahwa ia tampaknya memiliki atribut api. Alasan mengapa tampaknya demikian adalah karena ia mengujinya dengan bola kristal uji properti. Ia tidak memiliki atribut api. Ia sudah memiliki ketiga atribut itu. Ia adalah hantu dari api hantu. Itu ilusi. Tampaknya benar, benar dan salah. Xiao Bai, rasakan. Xiao Yu mengayunkan pisau. Pisau petir itu menghantam bilah cahaya dan langsung pecah menjadi batu raksasa. Batu raksasa itu meledak dan memercik kemana-mana, dan pada saat yang sama ada bekas terbakar yang sangat lemah di atasnya. Wow, wow, Xiao Bai memfokuskan kepalanya, menunjukkan bahwa memang ada jejak api. Xiao Yu membawa pisau Roh Kudus dan tertawa, ini benar-benar aneh. Apakah karena Suster Xian membantu saya mengolah jari dewa obat, saya tidak dalam proses memiliki atribut api. Tetapi memikirkannya, Xiao Yu merasa aneh. Lagi, atribut adalah bawaan. Jika Anda ingin mengatakan pengaruh, itu memiliki hubungan terbesar dengan orang tua Anda. Ada juga lingkungan saat seorang wanita hamil. Adapun mengubah atribut seseorang, itu tidak berarti tidak. Hal semacam ini, tetapi membutuhkan hal-hal yang sangat rumit untuk bekerja sama. Tetapi dia sekarang memilikinya karena bola 3 warna. Ini membuat Xiao Yu lebih tertarik pada bola 3 warna. Apa itu? Membawanya kekuatan yang mengerikan. Abaikan guntur dan kilat dalam gulungan petir dewa. Buat dia berlatih dendam. Saat ini, karakteristik api roh hantu mulai bermunculan, dan masing-masing sangat luar biasa. Dapat dikatakan bahwa sihir bola 3 warna telah sepenuhnya mengubah nasib Xiao Yu. Xiao Yu datang ke kolam air, dan tentakelnya menangkap air. Roh-roh petarung muncul, memadatkan air menjadi bola air kecil dan muncul di telapak tangan. Xiao Yu perlahan-lahan memasukkan air petarung ke dalam bola air kecil. Api dan air adalah kuburan. Bertarung dengannya, tanpa kesadaran serangan Xiao Yu, secara alami terintegrasi ke dalamnya, tetapi api yang tersembunyi di dalamnya tidak cukup. Akhirnya muncul. Oh, Xiao Bai menatap. Aku melihat api samar di polo air kecil. Posturnya sama dengan api hantu Xian, satu-satunya perbedaan adalah bahwa api ini lebih ilusi dan lebih tidak nyata. Sepertinya ini seharusnya menjadi tahap awal api roh hantu.
Xiao Yu bergumam pada dirinya sendiri. Jika itu untuk mencapai tingkat api hantu Xian, maka kekuatannya terlalu mengerikan. Kamu harus tahu bahwa bahkan jika Xian hanya mengandalkan api hantu itu, aku khawatir itu dapat membuat para master di bawah level suci patah semangat. Xiao Yu menjabat tangannya dan melemparkan polo air kecil itu. Pada saat yang sama, dia mengerahkan semua energi bertarungnya ke permukaan kolam. Boom! Bayangan api meledak. Itu adalah usaha yang sangat cepat. Masih ada air terjun yang mengisi air di kolam, dan itu telah tenggelam hampir 1 meter, menunjukkan kengerian yang berapi-api. Jelas, meskipun api ini jauh dari prototipe api roh hantu, kekuatannya tidak lagi sebanding dengan api biasa. Kekuatan yang kuat ini membuat Xiao Yu memiliki ide aneh. Jika ada beberapa jenis api aneh yang berkumpul karena bola 3 warna di tubuhnya, bagaimana situasinya? Apakah bahkan api super aneh yang mengerikan seperti api roh hantu akan bersedia menyerah? Ide ini terlintas, dan Xiao Yu tidak terlalu banyak berpikir. Lagi pula, api yang berbeda sangat langka, dan sudah bagus untuk melihatnya. Konstitusimu benar-benar aneh. Suara dingin itu datang dari belakang Xiao Yu. Tidak ada peringatan. Xiao Yu terkejut. Tidak ada yang tahu bahwa dia sedang berlatih pembenaran di sini. Tiba-tiba berbalik, melihat ke belakang dengan waspada. Melirik tarian es. Hehe, ini tuanku. Bingwu menunjuk wanita di sampingnya. Xiao Yu berbalik dan melihat seorang wanita berdiri di samping tarian es. Dia tinggi dan tinggi, kulitnya putih, dan dia mengenakan jubah sutra yang tak bernoda. Dia menguraikan lekuk tubuh wanita itu yang indah. Sepasang mata yang indah tampak seperti air musim gugur, matanya bersinar, ombaknya bersinar. Tidak ada rasa dingin yang disengaja, tetapi itu dapat memberi orang semacam ketidakpedulian yang berjarak ribuan mil. Ini adalah wanita aneh di daratan, dan Yulan Ruo mengejar kupu-kupu. Aku sudah bertemu dengan para senior, kata Xiao Yu dengan sopan. Yulan mengangguk acuh tak acuh, ayahmu pernah meminta seseorang untuk menemukanku. Aku telah mempelajari sifat-sifat khususmu untuk jangka waktu tertentu, tetapi hasilnya tidak meyakinkan. Bisakah kau memberitahuku bagaimana kau menumbuhkan semangat juang? Para junior tidak tahu. Xiao Yu tentu saja tidak dapat mengatakan masalah bola 3 warna, yang merupakan rahasia terbesarnya. Para junior berlatih latihan Senlei, yang mungkin terkait dengan latihan ini. Dia juga mengerti bahwa jika Anda ingin wanita aneh seperti Yulan Ruo mempercayainya, pasti ada alasan yang masuk akal, dan satu-satunya alasan yang meyakinkan untuk ini adalah latihan tubuh Senlei. Bagaimanapun, reputasi pemurnian Senlei di daratan juga hebat, dikenal sebagai salah satu teknik pemurnian terkuat. Teknik pemurnian Senlei, Yulan Ruoxiu sedikit mengernyit. Generasi muda berpikir begitu, karena selain itu, generasi muda tidak dapat memikirkan sesuatu yang istimewa, yang membuat generasi muda menumbuhkan semangat mereka. Xiao Yu menjawab, tetapi ada perasaan aneh di hatinya, yaitu, jika Yulan tidak percaya. Yulan mengangguk acuh tak acuh, apakah kamu telah mengolah jari dewa pengobatan? Xiao Yu terkejut dan berkata, bagaimana para senior tahu? Aku punya teman yang sudah berkultivasi, dan jari kelingkingmu di tangan kirimu jelas sedikit berbeda. Yulan Ruo berkata di sini, dan ada api roh hantu. Jari kelingking ekornya hanya sedikit lebih tebal daripada jari kelingking di tangan kanan. Jika kamu tidak melihat dengan saksama, kamu tidak dapat melihatnya sama sekali, tetapi di mulut Yulan Ruo, itu sebenarnya jelas berbeda. Amati dengan sangat saksama. Namun, dia juga melihat bahwa Yulan Ruo benar-benar peduli dengan api roh hantu. Aku khawatir ini ada hubungannya dengan fisikku. Saudari Xian membantuku mengolah jari dewa pengobatan. Aku tidak tahu mengapa, aku sebenarnya memiliki prototipe api roh hantu di tubuhku. Kata Xiao Yu. Mata Yulan Ruo bersinar dengan sentuhan cahaya keemasan, dan dia melirik Xiao Yu. Peng-peng, Xiao Yu yang tak terkendali melonjak beberapa kali. Itulah mata mengigau sang legenda. Ini bukan teknik pupil yang dikembangkan lusa, tetapi teknik pupil yang sangat kuat yang dapat melihat semua ilusi dan mencerminkan keberadaan yang nyata. Aku ingin tahu apakah aku akan melihat bola 3 warna. Xiao Yu sedikit khawatir. Cahaya keemasan yang tajam mengejutkan dada Xiao Yu, dan kemudian menyapu. Yulan Ruo berkata dengan datar, konstitusimu sangat menarik. Sambil menghela napas lega, Xiao Yu dengan cepat mengubah topik pembicaraan, tidak terjerat dalam fisiknya sendiri, dan berkata,
aku tidak tahu nasihat apa yang aku dapatkan dari para pendahuluku. Yulan Ruo berkata, aku ingin mengajak tarian es keluar untuk berlatih, dan menyuruhnya datang untuk mengucapkan selamat tinggal padamu. Selain itu, aku melihat bahwa kamu berada dalam bentuk api yang berbeda. Aku menemukan di sebuah gua di bawah Gunung Xiaolang beberapa hari yang lalu ada api yang berbeda. Mungkin kamu bisa mencobanya dan melihat apakah kamu bisa memulihkannya. Ais dan Qing akan pergi. Xiaoyu menatap bingung. Jika Yulan tidak melihat aksi apapun, tubuh Jiao terangkat datar dan terbang tepat di atas air terjun untuk menikmati pemandangan. Tampilan yang berkibar seperti peri terbang di luar langit. Gaya yang tak terlukiskan. Xiaoyu memperhatikan sebentar, dan suatu hari, dia harus mencapai keadaan seperti itu. Aoyu, wajah Bing Wuqiao penuh dengan kebencian. Di mana kamu akan berlatih? Xiaoyu bertanya dengan lembut. Pergi ke pegunungan Hengduan. Bing Wu berjongkok dan duduk di sebelah kolam air. Guru berkata, pegunungan Hengduan dipenuhi dengan Warcraft, dan ada banyak sekali master di sana. Untuk mencapai hasil yang baik dalam kompetisi pemuda daratan. Pegunungan Hengduan adalah gunung terbesar di daratan Chiao. Lokasinya tidak terlalu jauh dari kota Langya, hanya butuh belasan hari untuk mencapainya, jadi ada banyak tentara bayaran di kota Langya. Sebenarnya, Xiaoyu juga mempertimbangkannya. Jika dia ingin meningkatkan kekuatannya dengan cepat, jelas. Tidak realistis untuk sekadar berlatih keras di rumah. Hanya dengan berhadapan dengan orang-orang dan berlatih di lingkungan yang sulit, dia dapat memanfaatkan potensinya. Jadi dia juga memikirkannya. Setelah menyelesaikan ayah dan anak Xie Kun, dia juga akan pergi ke pegunungan Hengduan untuk berlatih. Ini hampir menjadi pilihan pertama bagi setiap tuan muda yang ingin memenangkan tempat yang bagus di kompetisi pemuda daratan, dan bahkan mungkin menghadapi kompetisi lawan, jadi dia akan maju. Tidak apa-apa, ada pahlawan super seperti Butterfly Queen yang secara pribadi mengajar, aku yakin Ice Dance akan dapat memenangkan kejuaraan, tetapi aku siap menikahimu. Xiaoyu menggoda. Aoyu yang bau. Bing Wu berteriak dengan wajah merah tua. Penampilannya yang menawan dan menawan bahkan lebih menawan, dan tarian es secara bertahap menghilangkan kehijauan, dan senyumnya bahkan lebih mempesona. Xiaoyu juga duduk di dekat lubang air. Keduanya bekerja berdampingan. Pantulan di air membuat satu sama lain menarik. Aoyu, apakah kamu sudah memiliki api yang berbeda? Bing Wu bertanya. Xiaoyu tertawa, bagaimana bisa semudah itu? Kamu tidak salah paham. Untuk memiliki api yang berbeda, kondisi bawaan harus berupa atribut api. Kalau tidak, kupikir tuanmu juga akan mendapatkan api aneh di bawah Gunung Xiaolang. Tidak ada atribut api, ini memiliki prototipe api roh hantu, itu seharusnya alasan fisik, jadi tuanmu akan berkata, biarkan aku mencobanya. Yah, aku sudah melihat api yang tidak biasa itu. Luar biasa. Awalnya, guru berencana untuk mendapatkan hewan peliharaan ajaibnya, kupu-kupu berwarna meteor Feng Huo, tetapi karena api yang dimiliki kupu-kupu berwarna meteor Feng Huo itu sendiri sangat tinggi, jadi dia menolak api yang berbeda dan tidak bisa mendapatkannya. Kalau tidak, dengan api yang berbeda, kupu-kupu berwarna meteor Feng Huo mungkin akan berevolusi lagi. Kata Bing Wu, jadi, aku hanya mencoba keberuntunganku. Xiaoyu mengangkat bahu. Dia tidak punya banyak harapan. Dia bisa mendapatkan prototipe api roh hantu, yang membuat kekuatan serangannya sedikit meningkat, dan dia sangat puas. Dia telah diejek dan diejek selama hampir 10 tahun, yang membuatnya melihat segala sesuatunya sebagai dua sisi. Ya, api macam apa itu? Bing Wu berkata, itu adalah Nemokardiitis. Ternyata itu adalah api aneh semacam ini. Xiaoyu diam-diam. Nemokardiitis bumi tidak terlalu menonjol di api yang berbeda, dan itu juga jauh dari api roh hantu Xian, tetapi memiliki ciri yang sangat aneh, yaitu pertumbuhan. Setiap api yang berbeda memiliki prototipe dan proses pembentukan. Setelah terbentuk, api itu tidak akan pernah berubah selamanya, tetapi berbeda dengan pneumonia, api itu masih memiliki potensi untuk tumbuh setelah terbentuk. Potensi ini terletak pada magma. Jika ada bentuk baru Nemokardiitis di magma, maka api itu dapat ditelan, sehingga pneumonia dapat tumbuh lagi, dan kekuatannya akan sangat ditingkatkan. Tarian es. Sebuah suara pelan terdengar di belakang mereka. Di belakang kupu-kupu, anggrek muncul di belakang mereka seperti hantu. Aku pergi, kata Bing Wu. Ingat, keselamatan adalah yang utama. Xiaoyu berbisik, mungkin kita akan segera bertemu.
Bingwu menggigit bibirnya dan mengangguk, sentuhan kelembutan muncul di mata yang indah itu, tiba-tiba maju, tergesa-gesa, aku akan merindukanmu, dan berbalik dan lari. Jika Yulan naik ke udara dengan tarian es, dia terbang menjauh. Dia menyaksikan keduanya menghilang di awan, dan Xiao Yu melihat ke belakang. Xinxiang masih di sana, dan si cantik telah pergi. Meskipun dia tidak sering bertemu dengan Bingwu karena penebusan dosa, tetapi Xiao Yu merasa kehilangan ketika dia pergi, seolah-olah dia telah kehilangan sesuatu. Xiao Yu memandangi air, terjun, genangan air, jeram, dan hutan. Angin bertiup, bahkan lebih sepi. Mungkin sudah waktunya bagiku untuk mempercepat dan keluar dari jalanku sendiri sesegera mungkin. Xiao Yu bergumam pada dirinya sendiri, dia mengumpulkan perasaannya, dan pedang guntur kembali ke sarungnya. Pneumonia, petik 2. Oh, Xiao Bai muncul dari genangan air. Satu orang dan satu binatang buas meninggalkan Haosan dan langsung menuju Gunung Xiaolang di luar kota Langya. Gunung Xiaolang terletak di sisi selatan kota Langya. Gunung ini tidak tinggi, tetapi merupakan gunung terbesar di sisi selatan kota Langya. Xiao Yu juga telah datang ke Gunung Xiaolang berkali-kali, tetapi ia tidak pernah menemukan Nemokardiitis. Jika penari es itu tidak memberitahunya, ia mungkin tidak memiliki harapan untuk menemukan lokasi pneumonia. Setelah menemukan lubang itu, Xiao Yu membutuhkan waktu setengah hari untuk menemukannya bahkan jika ia tahu lokasi spesifiknya. Ini adalah gua yang sangat biasa. Dan sekilas, banyak orang telah datang, tetapi tidak seorang pun tahu bahwa ada api aneh di gua ini. Xiao Yu datang ke suatu tempat sekitar 10 meter dari pintu masuk gua. Ia mengukurnya dari kakinya dengan tangannya ke pinggang. Menyentuh batu yang menonjol dan memutarnya dengan lembut. Kresek, aku melihat dinding bergerak di depannya. Ini adalah sebuah institusi. Agaknya, keluarga Otres menemukan tempat ini secara kebetulan. Xiao Yu, setelah mendengar Yulan Ruo mengatakan bahwa ada api aneh di sini, telah menyimpulkan bahwa ini adalah yang ditemukan oleh keluarga Otres. Api yang berbeda. Karena api yang berbeda tidak dapat lahir dalam jarak 1000 mil satu sama lain. Dengan kata lain, ada api yang berbeda di Gunung Xiaolang, jadi dalam jarak 1000 mil di sekitar Gunung Xiaolang, tidak akan ada api kedua, bahkan jika semua kondisi untuk membentuk api sudah lengkap, api itu tidak dapat terbentuk kecuali api itu ada di sini. Hanya ketika orang-orang mendapatkan atau dihancurkan, mereka dapat membentuk api lain lagi. Memikirkan hal ini, Xiao Yu tiba-tiba tertawa. Keluarga Otres menemukan api yang berbeda, yang menyebabkan celah antara Xie Qian dan Xie Kun. Xie Qian diracuni oleh Xie Kun, dan sekarang api yang berbeda muncul di depannya. Reinkarnasi beberapa tahun benar-benar tidak dapat diprediksi. Xiao Yu melangkah ke dalamnya, dan pada saat yang sama mengeluarkan pisau suci Lei Ling, Xiao Bai juga mengirimkan bola cahaya untuk menerangi. Mereka masuk ke dalam, lorong itu memiliki jejak buatan manusia yang jelas, dan anak tangganya juga menurun selangkah demi selangkah. Panjangnya lebih dari 60 meter. Semakin kecewa Anda, ada sedikit kesejukan alih-alih suhu tinggi. Xiao Yu diam-diam kagum. Ini adalah karakteristik dari api yang berbeda. Ia dapat sepenuhnya menyatu pada suhu apapun, membuatnya sulit untuk menemukan keberadaannya melalui suhu tinggi. Setelah berjalan 40 meter, wajah Xiao Yu tiba-tiba berubah. Menjadi sangat jelek. Oh, ekspresi Xiao Bai juga berubah drastis. Rambutnya meledak, matanya menatap bulat. Saya melihat tempat lebih dari 20 meter di bawah, yang merupakan tempat yang sangat luas. Ada bekas terbakar di dinding sekitarnya. Di tengahnya, ada sekelompok api yang menyala. Api ini terlihat hanya setengah meter. Seberapa tinggi? Jantung api hampir seperti susu. Itu persis pneumonia. Di samping Nemokardiitis, ada Warcraft yang berjalan di sekitarnya. Sepasang mata memancarkan cahaya serakah. Ia mencoba menemukan cara untuk mendapatkan Nemokardiitis. Warcraft panjangnya sekitar 2 meter, dengan bulu hitam di sekujur tubuh, seperti kepala naga, 2 tanduk tajam, sepasang mata biru, memancarkan cahaya pembunuh, dan ekor buaya berayun maju mundur. Hal yang paling mencolok adalah ada 3 garpu di ujung ekor, yang berbentuk kait dan terlihat seperti 3 ekor. Binatang naga kalajengking 3 ekor. Xiao Yu hampir mengerang. Pada saat yang sama, hatiku dipenuhi dengan kemarahan yang kuat. Kemarahan pada Yu Ruo. Betapa binatang naga kalajengking 3 ekor itu, binatang naga kalajengking 3 ekor dewasa setara dengan level World of Warcraft,
level itu ada di kota Langya, kecuali ayahnya Xie Gan, tidak ada yang bisa menandinginya. Tetapi ada binatang naga kalajengking 3 ekor di sini, tetapi Yulan tidak memberitahunya. Dan jelas bahwa jika Yulan memiliki tarian es datang, dia pasti telah mengusir binatang naga kalajengking 3 ekor itu, tetapi tidak dipenggal. Pikirkan lagi, saluran ini memiliki mekanisme. Xiao Yu bahkan menduga bahwa Yulan akan mengirim binatang naga kalajengking berekor 3 itu ke dalam sebelum pergi. Mengapa dia melakukan ini? Pikiran ini terlintas di benak Xiao Yu. Dia tidak punya banyak waktu untuk memikirkannya, karena binatang naga kalajengking berekor 3 itu telah membuat raungan yang mengerikan, dan bergegas dengan mengerikan dari bawah. Di bawah penampilan yang cerah, ada hati yang kotor. Kamu Lan Ruo, ada kebencian yang tak terhapuskan di hati Xiao Yu. Jika aku tidak mati, aku akan membiarkanmu membayarnya kembali 10 kali lipat. Pergi. Detektif Xiao Yu meraih Xiao Bai, menjabat tangannya dengan kuat, dan melemparkan Xiao Bai. Dia tidak ingin binatang lucu ini mengikutinya untuk dimakan. Naga kalajengking berekor 3 itu sangat cepat. Dari kejauhan, dia membuka mulutnya dan menyemburkan bola api. Tinju naga, Xiao Yu meninju udara dengan keras. Ini adalah pukulan yang mengumpulkan seluruh kekuatannya. Tinju yang terbentuk seperti cahaya berukuran setengah meter, dan raungan Tyrannosaurus Rex terdengar di dalam. Tyrannosaurus Rex, Raja Naga, dan naga adalah eksistensi tertinggi dalam binatang buas. Dapat dikatakan bahwa Tyrannosaurus Rex adalah raja binatang buas tertinggi. Raungan itu mengejutkan binatang naga kalajengking berekor 3. Ledakan, bola api itu dihancurkan oleh tinju naga-naga, dan akibat dari kekuatan tinju naga-naga itu tidak berkurang, dan itu menghantam tubuh naga kalajengking berekor 3 dengan keras, menjatuhkannya. Xiao Yu melarikan diri dengan putus asa. Raungan, binatang naga kalajengking berekor 3 itu menggeram dan kesal, dan itu dipukuli oleh manusia kecil. Bagaimana ini bisa ditanggung? Naga kalajengking berekor 3 yang marah meraung dan mengejar dengan liar. Pada saat yang sama, bola api itu meledak dari tubuhnya, dan tetesan hujan lebat yang bersiul terbang keluar. Xiao Yu mengguncang semangat dendamnya untuk melindungi dirinya sendiri, tetapi bergegas menuju pintu keluar, satu-satunya harapannya adalah menggunakan organ untuk menutup pintu masuk. Bang-bang, bola api itu menghantam punggung Xiao Yu terus-menerus. Dia menghancurkan giginya dan memecahkan mulutnya. Rasa sakitnya tak tertahankan. Seluruh pria itu tercekik dan tidak dapat mempertahankan kecepatannya. Naga kalajengking berekor 3 memantul dengan ganas, melompat pada ketinggian lebih dari 20 meter, melesat ke arah Xiao Yu, baskom darahnya membuka mulutnya, giginya yang tajam bersinar dengan cahaya dingin yang dingin, dan dia mengeluarkan bau busuk, bersembunyi di cakarnya kukunya yang tajam menonjol, memancarkan cahaya dingin. Xiao Yu, yang hampir memuntahkan darah, terkena bola api, tampaknya tetap di sana dengan bodoh, menyaksikan binatang buas naga kalajengking berekor 3 dimusnahkan tanpa tindakan apapun. Desis. Naga kalajengking berekor 3 mengeluarkan suara haus darah. Yaitu, ketika naga kalajengking berekor 3 mendarat dan berjarak sekitar 2 meter dari Xiao Yu tiba-tiba memancarkan cahaya dingin di matanya. Pedang itu berbisik. Ternyata Xiao Yu tahu bahwa dia akan menderita ketika dia melihat binatang naga kalajengking berekor 3. Pada level binatang naga kalajengking berekor 3, dia memiliki sedikit harapan untuk melarikan diri. Jadi dia memikirkan strategi ini, dan memasukkan pedang guntur ke dalam sarungnya. Tampilan panik dan melarikan diri. Tujuannya adalah pisau Roh Kudus. Karena ini adalah senjata suci. Memegang pisau di kedua tangan, mengumpulkan kekuatan seluruh tubuh, semua semangat juang, semangat dan jiwa Xiao Yu bergabung menjadi pisau ini dan membelah pisau paling menggerahkan dalam hidupnya. Sikat, Dao Guang jatuh ke langit. Tampaknya meteor telah jatuh, galaksi telah jatuh, dan itu sangat indah. Raungan, binatang naga kalajengking berekor 3 meraung, tetapi itu adalah tingkat Warcraft yang luar biasa, memiliki kebijaksanaan yang sangat tinggi, dan secara alami melihat bahwa pisau ini luar biasa, dan itu benar-benar mampu menebasnya. Dengan tergesa-gesa, naga kalajengking berekor 3 tiba-tiba menundukkan kepalanya. Klik, dengan suara yang tajam, tanduk binatang naga kalajengking berekor 3 dipotong dengan satu pisau, yang menunjukkan ketajaman pedang guntur, tetapi Xiao Yu terhempas oleh ledakan darah. Dia jatuh lurus di pintu masuk. Raungan, binatang naga kalajengking berekor 3 sangat marah.
Xiaoyu sudah terlambat untuk kesal karena pedang terkuat dalam hidupnya tidak berfungsi, dan dia dengan putus asa bergegas ke pintu masuk. Ada tempat untuk melarikan diri. Selama dia bergegas melewatinya, dia hampir hidup. Bum bum bum. Begitu dia memantul, dia melihat api beterbangan di atas kepalanya. Dia bahkan mengenai pintu masuk terlebih dahulu, semburan api meletus, dan lebih dari selusin bola api menghantam punggungnya. Buk, Xiaoyu jatuh ke tanah. Berakhir, Xiaoyu berteriak dalam hatinya bahwa dia mengerti bahwa gerakan di depannya sepenuhnya adalah niat dari naga kalajengking berekor 3, dan perhitungannya yang cermat gagal memberikan naga kalajengking berekor 3 cedera fatal, dan dia akan kehilangan kesempatan. Ada ketakutan yang kuat di hatinya. Saya pikir dia telah diejek selama hampir 10 tahun, dan telah menderita selama hampir 10 tahun. Dia akhirnya mengubah pola ini, dan menemukan pembunuh yang menjebak Xie Gan, tetapi dia tidak dapat mengerti mengapa, lalu mengapa Yulan membunuhnya. Mengapa? Dia memikirkan penampilan Yulan Ruo yang cantik dan anggun, yang berada di belakang kupu-kupu itu, tetapi jauh di dalam hatinya dia merasa sangat menjijikkan. Dia menggerutu dalam hatinya, jika aku Xiaoyu tidak mati, dia akan membiarkanmu membayarnya kembali 10 kali lipat tidak mau, tetapi tidak melakukan apa-apa. Xiaoyu menyaksikan kalajengking berekor 3 dan binatang naga itu membunuh, dan menatap mata yang ganas dan antek-antek yang tajam. Dia benar-benar putus asa. Pikirkan pengalaman Anda sendiri. Hati Xiaoyu mendidih lagi, dan bahkan jika dia mati, dia harus meninggalkan kecemerlangan yang luar biasa. Dia tidak akan pernah melepaskannya, karena aku adalah Xiaoyu. Keengganan yang meremas dalam-dalam selama 10 tahun tiba-tiba meletus. Xiaoyu meraung, mengayunkan pisau guntur dari roh guntur ke leher binatang naga kalajengking berekor 3 dengan putus asa, dan menyengat dengan ganas, dan dia akan berakhir bersama-sama. Raung, naga kalajengking berekor 3 meraung, dan api terbuka. Pada saat kritis ini, putih kecil yang telah dikeluarkan Xiaoyu sebelumnya tiba-tiba muncul di belakang Xiaoyu, dan mata gelap itu meledak menjadi suar putih. Sepertinya api putih berkedip-kedip di matanya. Raungan. Binatang naga kalajengking berekor 3 yang meraung melihat ini. Memancarkan kengerian, dan bahkan meluncur di udara, tubuh besar itu juga bergetar hebat. Itu adalah ketakutan dari jiwa. Itu adalah momen ketakutan yang membuat binatang naga kalajengking berekor 3 kehilangan keseimbangan dan jatuh tiba-tiba. Ketika mengetahuinya, pisau suci Roh Kudus telah didorong dengan keras dari lehernya dan muncul dari kepalanya. Buk, Xiaoyu tampaknya dievakuasi dari semua kekuatan, duduk di tanah dengan pantat bebas, menatap mata enggan binatang naga kalajengking berekor 3 terbuka, dia tidak bisa mempercayai semua yang ada di depannya. Dia benar-benar membunuh Warcraft Transcendent. Semuanya seperti mimpi. Xiaoyu membanting pahanya dengan keras, dan itu membuatnya percaya bahwa dia benar-benar membunuh naga kalajengking berekor 3. Api putih di mata putih kecil itu juga menghilang. Itu mendapatkan kembali ekspresi ketakutannya, terjun ke pelukan Xiaoyu, menggigil, dan berteriak, "Oh!" Di mulutnya, seolah-olah semua ini tidak ada hubungannya dengan itu. Selama 3 menit, Xiaoyu menjadi tenang. Dia sangat bingung tentang kemampuan membunuh binatang naga kalajengking berekor 3. Jika itu normal, saya khawatir pedang gunturnya belum tersentuh oleh binatang naga kalajengking berekor 3 terbunuh. Tetapi naga kalajengking berekor 3 tidak melakukan itu. Xiaoyu sedikit bingung. Dia melihat sekeliling dan tidak menemukan orang atau binatang lain. Itu aneh, tetapi dibandingkan dengan Yulan Ruo, kematian binatang naga kalajengking berekor 3 bukanlah hatinya. Karena yang menempatkannya dalam situasi yang begitu putus asa adalah Ratu Kupu-Kupu Yulan Ruo. Mengapa dia melakukan itu? Apa dendamku padanya? Pertama kali aku bertemu, aku memasang jebakan seperti itu. Xiaoyu berkata dengan gigi terkatup. Tidak hanya itu, Anda perlu tahu hubungan antara dia dan Bingu, tetapi itu adalah kuda masa kecil. Jika Anda ingin membunuhnya, tidakkah Anda khawatir tentang reaksi Bingu? Namun, saya tidak tahu keberadaan binatang naga kalajengking berekor 3 ketika saya menonton Bingu. Jelas, jika Anda tidak ingin Bingu tahu. Apa tujuannya? Dalam garis refleksi Xiaoyu, Xiaobei melirik posisi dada Xiaoyu dan menatap binatang naga kalajengking berekor 3 di matanya. Itu seperti menjaga Xiaoyu. Xiaoyu melirik Nomokardiitis di bawah. Dia tidak melakukannya, tetapi datang ke pintu masuk gua, menghadap angin sepoi-sepoi yang sejuk.
Dia duduk di tanah dengan satu pantat, mengambil cabang pohon, dan menulis, "Tenang," di tanah, kata. Tetapi hatinya tidak bisa tenang. Jika Yulan bukan Xie Kun, Xie Ze dan putranya, itu adalah keberadaan super di daratan yang diharapkan menjadi tuan pertama dalam 10 tahun ke depan. Masuk akal jika dia tidak bisa memukul dirinya sendiri sama sekali. Namun, dia dijebak seperti itu. Itu membuatnya bingung. Itu membuatnya semakin marah. Citra peri di dalam hatinya runtuh sebelumnya, dan perasaan pemujaan semacam itu hancur total, dan beberapa hanya kebencian. Sikat-sikat, Xiao Yu menulis lebih dari 20 karakter, tenang, satu demi satu sebelum dia stabil. Dia menghela napas lega dan menganalisis dengan tenang, tetapi dia tidak mendapatkan jawabannya. Faktanya, jika dia dan Yulan seperti satu sama lain di langit, jika bukan karena tarian es, saya khawatir mereka mungkin tidak dapat bertemu satu sama lain dalam hidup mereka, tetapi dia melakukannya. Melihat kembali ke agensi yang terbuka, Xiao Yu tidak percaya bahwa binatang naga kalajengking berekor 3 memasuki dirinya sendiri, belum lagi tidak ada yang namanya World of Warcraft di dekat kota Langya. Bahkan jika itu ada di sana, dan kebetulan di sini kebetulan membuka agensi itu secara lebih kebetulan bagaimana cara menutup agensi. Agensi ini jelas ditutup di luar, jadi Xiao Yu ingin mengesampingkan gagasan bahwa Yulan akan membunuhnya jika tidak ada cara. Akhirnya Xiao Yu menulis kata kesabaran di tanah. Terlepas dari kekuatan Yulan Ruo, hanya menari es untuk mengikutinya juga harus membuat Xiao Yu hanya bersabar. Xiao Yu menarik napas dalam-dalam, berdiri, menghapus tulisan tangan di tanah, dan dia kembali ke lorong itu lagi, melihat pneumonia bumi yang terbakar di bawahnya. Xiao Yu mencibir di sudut mulutnya. Kamu tidak pernah bermimpi bahwa aku tidak akan mati. Petik 2. Dia mencabut pisau guntur dari naga kalajengking berekor 3. Pisau Roh Kudus yang mengencerkan darah bahkan lebih dingin, dan darah di atasnya menetes di sepanjang ujung pisau. Akhirnya, pisau Roh Kudus itu bersih lagi. Ini adalah senjata suci. Xiao Yu membawa tubuh binatang naga kalajengking berekor 3 ke dalam cincin ruang angkasa, dan membawa Xiao Bai lagi. Mereka baru saja mencapai langkah terakhir, dan pneumonia di tempat itu tiba-tiba berdebar, tiba-tiba berubah menjadi api yang menyala. Api yang menyala-nyala berkibar liar. Suhu yang sangat tinggi membuat Xiao Yu sangat panas. Xiao Yu harus mundur. Suhu tinggi yang menyala-nyala, bahkan jika tidak dekat, Xiao Yu menduga bahwa pakaiannya akan terbakar. Bagaimana cara menaklukkannya? Xiao Yu menemukan bahwa ia menghadapi masalah. Saya masih berpikir buruk. Xiao Yu tersenyum pahit. Alasan mengapa ia datang untuk mengumpulkan Nemokarditis adalah karena embrio api hantu yang secara tidak sengaja diperolehnya. Jika bukan karena ini, ia tidak akan tahu sama sekali. Bagaimanapun, ia tidak memiliki atribut api. Xiao Yu menjadi tenang, mengulurkan jari kelingking tangan kirinya, dan perlahan-lahan mendekat ke depan, jadi ia secara tidak sengaja memperoleh api hantu. Ia mendekat perlahan, selangkah demi selangkah. Pneumonia di tempat itu masih membara. Saat dia mendekat, pneumonia di daerah itu perlahan menyusut. Xiao Yu sangat terkejut dengan perubahan ini, dan kepercayaan dirinya sedikit lebih penuh, tetapi masih ada beberapa tindakan pencegahan. Setelah mengalami binatang naga kalajengking berekor 3, dia lebih berhati-hati. Xiao Yu bergerak maju, dan pneumonia itu mundur. Selangkah demi selangkah. Akhirnya, di bawah tekanan Xiao Yu, pneumonia di tempat itu pulih seperti yang dilihat Xiao Yu pada awalnya, seperti nyala api yang rendah hati. Hisap, Xiao Yu menarik napas dalam-dalam dan menempelkan jarinya di atasnya. Begitu jari-jarinya dipasang, Xiao Yu merasakan sedikit kesejukan dari dadanya. Dia senang dan penuh harapan. Namun kegembiraan ini berlangsung kurang dari sedetik dan menjadi kecewa, karena bayangan api ilusi muncul di jarinya. Api roh hantu. Kemunculannya segera membuat pneumonia di tempat itu menyusut kembali, meskipun itu hanya prototipe api roh hantu, tetapi levelnya terlalu tinggi dan terlalu tinggi. Ini adalah eksistensi super yang dapat menempati peringkat 5 teratas di antara api yang tak terhitung jumlahnya. Sebaliknya, pneumonia, meskipun levelnya juga bagus, tetapi tidak dapat dibandingkan dengan api roh hantu. Itu ditolak oleh api hantu. Xiao Yu sedikit berdamai dan hampir menutup telepon. Dia tidak bisa menggunakannya. Itu terlalu tak tertahankan. Dia hanya menggunakan tangan yang lain. Panggilan, Nemokarditis tanah baru saja mulai berkembang, dan kemudian ditarik kembali.
Lapisan tipis api hantu muncul di telapak tangan Xiaoyu, yang tampaknya padam setiap saat. Itu cukup kuat. Kenapa kau tidak keluar untuk menghadapi binatang naga kalajengking ekor 3? Xiaoyu berkata dengan marah. Setelah beberapa kali demonstrasi, Xiaoyu akhirnya menyerah. Melihat Nemokarditis ada di depannya, tetapi tidak bisa mendapatkannya, nama Xiaoyu tertekan. Oh, Xiao Bai tetap berada di belakang Xiaoyu, dan mencari pneumonia. Ya, Xiao Bai, kemarilah. Sebelum Xiaoyu selesai berbicara, Xiao Bai seperti tikus yang melarikan diri dari padang pasir, dan melarikan diri. Xiaoyu menggelengkan kepalanya tanpa daya. Pneumonia di daerah ini terlalu parah. Aku khawatir sangat sulit untuk mendapatkannya dengan nilai putih. Lupakan saja, sepertinya aku hanya bisa menyerah. Xiaoyu berdiri dan hendak pergi, tetapi di pintu masuk, sesosok tubuh melintas. Seseorang berlari masuk dari luar. Ketika dia melihat api aneh itu, dia berseru, akhirnya aku menemukannya. Dengan gembira dia mengabaikan Xiaoyu secara langsung. Xiaoyu melangkah maju, menghalangi Nemokarditis di belakangnya, dan menghalangi matanya dengan tubuhnya. Ah, seseorang, aku. Tuan Aoyu. Pria itu berteriak dengan jelas di wajah Xiaoyu. Xiaoyu memperhatikan orang itu dengan saksama. Dia tampak sangat biasa, berusia sekitar 24 tahun, sangat kurus, sedikit kuning, dan tampaknya kekurangan gizi kronis. Aku terlihat familiar bagimu, ya, kata Xiaoyu. Aku Gore. Air mata pria itu menetes. Tuan Aoyu masih ingat aku, jika bukan karenamu, aku akan terbunuh. Gore. Xiaoyu sedikit familiar dengan nama itu. Butuh beberapa saat sebelum dia mengingat sebuah kejadian 2 tahun lalu ketika dia tampaknya telah menyelamatkan seorang pria bernama Gore. Kamu adalah Gore yang hampir dibunuh oleh Xieze, kata Xiaoyu. Ini aku, ini aku. Aku tidak bisa memikirkan seorang guru yang mengingatku. Gore berkata dengan gembira. Dia melambaikan tangannya. Xiaoyu tersenyum. Kau tidak perlu berterima kasih padaku. Alasan mengapa aku menyelamatkanmu saat itu sebenarnya karena aku tidak bisa akur dengan Xieze. Tetapi jika tidak ada Tuan Muda, nyawa Gore akan hilang, belum lagi orang tua Gore diselamatkan oleh keenam tetua. Gore sangat berterima kasih. Xiaoyu berkata, ngomong-ngomong, kau berani bertarung dengan Xieze, dan aku mengagumimu. Ada ekspresi buas dalam ekspresi Gore, aku tidak akan bertarung dengannya, aku akan membunuhnya. Dia tiba-tiba mendongak dan menatap Xiaoyu, karena aku tahu bahwa itu adalah ayahnya, keempat tetua Xiekun, dan keenam. Jika para tetua diracuni, aku tidak bisa membunuh keempat tetua, dan aku ingin mati bersama Xieze. Apa? Mata Xiaoyu membelalak dan bergegas menghampiri Gore. Bagaimana kau tahu, Tuan? Aku tidak memberitahumu, bisik Gore. Melihat Gore, Xiaoyu merasa sangat hangat. Dia tidak tahu di mana dia tidak bisa menumbuhkan semangat juangnya saat itu, bahkan jika dia mengatakan pada dirinya sendiri bagaimana, Gore ini telah melakukannya. Xiaoyu sangat tersentuh. Aku mengerti. Xiaoyu menepuk bahu Gore. Lihat jika kau terlihat begitu buruk, bukankah kau sudah lama kenyang? Ayo, makanlah dulu. Dia mengeluarkan makanan kering dan memberikannya kepada Gore. Gore tidak peduli dengan hal lain, dia makan dengan mulut besar, dan pada saat yang sama menceritakan tentang penemuannya terhadap tindakan Xiekun. Ternyata orang tua Gore meninggal beberapa tahun yang lalu. Dia pernah pergi untuk menyembah orang tuanya, dan secara tidak sengaja melihat Xiekun menghubungi orang misterius. Dia mendengar Xiegan dijebak. Ketika dia dengan putus asa bergegas kembali, Xiekun sudah mulai. Pada saat itu, dia ingin membunuh Xiekun, tetapi dia sama sekali tidak berlatih bertarung, dan dia adalah lawan. Selain itu, Xiekun masih sangat beracun, jadi Gore mengambil kesempatan dan ingin membunuh Xieze. Xieze tidak hanya mati, tetapi dia ingin membunuhnya, yang kebetulan adalah Xiaoyu. Antara Xiaoyu dan Xieze, itu adalah saingan yang mematikan, dan dia membuat izin untuk Gore. Tetapi Gore ingin membunuh Xieze setelah semua. Ini tidak diizinkan oleh keluarga Xie. Ketika dia akan keluar dari keluarga Xie, dia tidak akan pernah mengambil setengah langkah. Saya ingin memberitahu Tuan Muda, tetapi saya pikir itu mungkin membunuh Tuan Muda sebagai gantinya, jadi saya tidak mengatakannya. Saya berpikir untuk membalas dendam untuk keenam tetua. Saya kebetulan berjalan-jalan di sekitar Gunung Xiaolang suatu hari,
mencari makanan, dan menemukan Tros membawa seseorang ke sini untuk menemukan apa. Kata Gore. Xiaoyu mengangkat alis. Maksudmu Tros? Tros dari keluarga Otres. Itu dia. Saat itu dia belum meninggal, dan ada 7 atau 8 anggota keluarga Otres. Aku diam-diam melacaknya sebelum aku tahu bahwa semua karakter yang lebih tua dari keluarga Otres dikirim dan dengan putus asa mencegat ke-6 tetua itu. Aku ingin berakhir dengan ke-6 tetua itu, dan menggunakan metode ini untuk menarik para tetua lain dari keluarga Xie, sehingga keluarga Otres kehabisan 8 anak muda. Setelah mereka keluar, mereka dengan panik berlatih balas dendam sambil mencari api yang berbeda. Pneumonia pendaratan, ini adalah yang pertama kali ditemukan oleh keluarga Otres, tetapi tidak meninggalkan lokasi tertentu. Tros hanya tahu bahwa itu dekat Gunung Xiaolang, dan mereka tidak menemukannya setelah mencari selama beberapa tahun. Aku adalah properti kayu bakar, jadi. Petik 2. Atribut kayu bakar. Apakah kamu seorang ahli kayu bakar dengan atribut ganda? Xiaoyu terkejut. Gore mengangguk. Haha, Xiaoyu tertawa terbahak-bahak. Dia berpikir bahwa setelah balas dendam Xie Kun terbunuh, itu pasti kerugian bagi keluarga Xie. Bagaimanapun, apoteker itu terlalu penting bagi sebuah keluarga. Namun, kemunculan Gore membuatnya merasa lega. Tuan, aku ingin membalas dendam untuk ke-6 tetua setelah mendapatkan api yang berbeda. Kata Gore bersemangat. Gore, aku percaya padamu. Xiaoyu menepuk bahu Gore, dan dia tidak memiliki keraguan tentang orang seperti itu yang dapat memberikan hidupnya kepada ayah dan anak mereka. Karena kamu memiliki kualifikasi sebagai apoteker penyulingan, aku akan membantumu menjadi apoteker dengan api yang berbeda. Dia menunjuk ke pneumonia, itu milikmu. Petik 2. Dia membawa Gore ke bagian pneumonia. Pneumonia di tempat ini tampaknya sedikit takut pada Xiaoyu, dan sedikit gemetar. Ngomong-ngomong, Gore, apakah kamu tahu cara terkena pneumonia? Xiaoyu bertanya. Aku tahu, aku sudah membaca banyak buku tentang apoteker. Gore berkata dan mengeluarkan ramuan berwarna darah, sebotol ramuan, dan benda-benda aneh lainnya. Ini semua dari Tros, dicuri dari apoteker dengan khasiat kayu bakar. Petik 2. Xiaoyu menepuk bahu Gore. Dia bisa membayangkan semua yang dialami Gore setelah meninggalkan rumah Xie, dan ini karena balas dendam untuk ayahnya. Mengetahui bahwa melahap api yang berbeda sangat menyakitkan, dia berjalan keluar dari gua. Benar saja, begitu aku melangkah keluar, aku mendengar deru gas di dalam, jeritan memilukan bahwa Gore menderita rasa sakit yang tak terbayangkan. Deru gila itu berlanjut selama 10 menit. Bum bum bum. Kemudian terdengar ledakan, bumi berguncang, dan bau mesiu berhembus dari dalam, dan suhu tinggi yang luar biasa juga menahan, sehingga jejak roh hantu dan api di tubuh Xiaoyu melonjak, menghalangi suhu tinggi. Setelah suara gemuruh burung kukuk, semuanya kembali damai. Xiaoyu buru-buru kembali ke gua. Dari kejauhan, dia melihat Gore berbaring telentang di tanah, tubuhnya masih kejang-kejang, dan sedikit demi sedikit jejak pneumonia menyebar dari tubuhnya. Gagal, Xiaoyu dengan cepat berjongkok dan mengangkat Gore, dan saat tangannya menyentuh Gore, bola 3 warna di dadanya bergetar tiba-tiba sedikit rasa dingin datang. Xiaoyu masih terkejut di masa depan, perasaan itu telah menghilang, dan Gore yang tertegun perlahan membuka matanya. Tidak apa-apa, bisik Xie Yanyu lembut. Mengenai tekad, Xiaoyu bertanya pada dirinya sendiri. Dia mengatakan yang kedua, tidak ada yang berani mengatakan yang pertama. Bahkan mereka yang hidup dan mati, dan mengalami berbagai macam penderitaan, karena dia memulai cara ini sejak usia 7 tahun. Itu dikembangkan sendiri sejak usia dini. Namun Gore di depannya lebih membuatnya terkesan. Kebugaran fisik Gore sangat buruk. Setelah meninggalkan rumah Xie selama 2 tahun, wajahnya menjadi kurus dan tipis setelah makan dan minum. Dalam hal ini, dia dapat terus menyerap api yang tidak normal. Dapat dilihat bahwa tekad Gore kuat. Tuan, Gore berguling dan duduk. Coba lihat apakah kamu mengendalikan api yang berbeda. Xiaoyu tertawa. Gore mengangguk dengan berat. Dia memejamkan mata dan meraba-raba dengan hatinya. Sebuah ekstasi perlahan-lahan muncul di wajahnya, dan dia membuka matanya tiba-tiba dan menganggukkan jari-jarinya. Berteriaklah. Suara lolongan tajam terdengar. Api pun berkobar. Dinding gunung yang keras di bawah perut gunung langsung dibombardir oleh api tersebut hingga membentuk lubang sedalam lebih dari 1 meter, dan api tersebut kemudian berubah menjadi cahaya api,
lalu kembali ke tubuh Gore. Berhasil, Guru, saya berhasil. Gore berseru dengan penuh semangat. Xie Aoyu tertawa, Anda telah berhasil. Setelah Anda menderita pneumokarditis, Anda akan memiliki harapan untuk menjadi apoteker terhebat dalam sejarah kota Langya. Saya akan bekerja keras. Gore sangat bersemangat. Kalau begitu Xie Aoyu secara resmi mengundang Anda untuk bergabung dengan keluarga Xie dan menjadi penatua keluarga Xie. Apakah Anda menginginkannya? Xie Aoyu melakukannya hanya karena nama keluarganya Xie. Mengenai posisi penatua, itu bukanlah pemujaan. Dengan status Gore sebagai apoteker penyulingan, bahkan jika ditempatkan di kota besar atau keluarga besar, itu pasti akan menerima spesifikasi tertinggi. Bagaimanapun, apoteker penyulingan mungkin banyak membantu keluarga besar, tetapi apoteker penyulingan dengan api yang berbeda, tetapi itu sangat jarang. Tuan, aku. Air mata mengalir di pelupuk mata Gore. Xie Aoyu berkata, tenanglah, aku akan menyingkirkan Xie Kun dan Xie Ze sendiri, dan aku yakin pamanmu akan membiarkanmu mengambil posisi metabolisme. Gore berlutut dengan satu kaki, menutupi tangan kirinya dengan tangan kanannya, dan berkata dengan keras, Gore akan setia kepada Tuan Xie Aoyu. Jika dia bersumpah, dia akan dikutuk. Ini adalah sumpah yang paling berat. Bahkan jika Gore tidak mengambil sumpah ini, Xie Aoyu tidak akan meragukannya, dan mengulurkan tangannya untuk menariknya ke atas, dan tertawa, keluarga Xie akan bergantung pada kita di masa depan. Sambil berbicara, mereka keluar. Sebelum mencapai pintu masuk, terdengar teriakan dari luar. Ini dia. Coba lihat, ada gua di gua ini, yang belum pernah kita lihat sebelumnya. Api yang berbeda pasti ada di sini. Cepatlah, semuanya. Langkah kaki dari dekat ke jauh. Wajah Gore sedikit berubah. Tuan, mereka adalah sisa-sisa keluarga Otres, tetapi Tros hilang karena suatu alasan, yang lainnya hilang. Tros dibunuh olehku. Xie Aoyu mengeluarkan pisau Roh Kudus. Dalam tatapan terkejut Gore, Xie Aoyu berjalan keluar dari gua, dan dia tiba-tiba menemukan bahwa pemuda yang telah diejek dan tidak dapat menumbuhkan semangat juangnya tumbuh dewasa. Gore mengikutinya. Mereka datang ke lubang dan melihat keluar. 1, 2, 3, 8 orang. Xie Aoyu menghitung. Yang pertama bernama Mante, yang merupakan saudara laki-laki Tros, bawahan tingkat tinggi, dan orang di belakangnya adalah Trewe, seorang apoteker penyulingan. Kali ini mereka mencari pneumonia. Diperkenalkan, dengan penglihatan Xie Aoyu, dia menemukan bahwa sisa-sisa dari 8 keluarga Otres sebenarnya adalah apoteker penyulingan paling kuat bernama Kri, yang berada di level yang lebih tinggi, dan sisanya semuanya berada di level menengah. Sedikit memperkirakan bahwa jika itu adil, Xie Aoyu tidak akan yakin bahwa dia akan membunuh ke-8 dari mereka. Gore, kendalikan api anehmu untuk menyerang Trewe itu. Xie Aoyu berbisik. Gore mengangguk sedikit, diam-diam mengendalikan api aneh itu. Bagaimanapun, dia baru saja mendapatkan api yang berbeda, itu jauh dari mudah untuk dikendalikan, dan sekarang Trewe dan yang lainnya mendekat dengan cepat, membuatnya semakin gugup. Semakin gugup, semakin tidak terkendali. Jangan gugup, kendalikan perlahan. Xie Aoyu tertawa. Tawa ringan menenangkan kepanikan Gore, dan ketika Trewe dan yang lainnya berada 4 atau 5 meter dari pintu masuk gua, Gore menarik napas. Xie Aoyu mengangguk sedikit padanya. Tiba-tiba muncul dari kegelapan, Gore meraba-raba sedikit. Panggil. Pneumokarditis mengeluarkan suara siulan tajam, seperti roket yang meledak, menghantam kru yang telah melompat ke depan dan bergegas ke depan. Trewe terkejut oleh serangan tiba-tiba itu, hampir tanpa sadar melesat ke samping. Dua teriakan datang dari belakang. Dua tuan muda dari keluarga Otres yang mengikutinya dilenyapkan oleh pneumokarditis. Yaitu, pada saat ini, Xie Aoyu, seperti kucing rakun, bergegas keluar dari lubang, dan pisau suci Leiling menghantam cahaya ungu di udara. Manusia dan pisau menjadi satu, dan Wellington ada di sini. Pedang guntur. Trewe melirik pisau panjang itu dan berseru, tetapi bagaimanapun juga, dia berada dalam kondisi tingkat tinggi, 2 tingkat lebih tinggi dari kondisi tingkat tinggi Xie Aoyu. Pada saat kritis, dia tiba-tiba berbalik. Puff! Cahaya dingin berlalu, cahaya darah memercik. Satu lengan menjauh dari tubuh, dan rasa sakit di jantung menyebabkan kru mengeluarkan geraman non-manusia, yang menyebabkan tubuhnya kehilangan keseimbangan dan jatuh ke kiri. Bunuh! Melihat ini,
Mante dan yang lainnya bergegas dengan marah. Tanpa melihat serangan mereka sama sekali, Xiao Yu mengepalkan tangan kirinya dengan keras. Tinju naga, dari 8 orang ini, hanya cewek yang benar-benar mengancam Xiao Yu, dan hanya dengan menyingkirkan cewek terlebih dahulu, dia dapat memiliki kesempatan untuk membunuh semua orang. Jadi Xiao Yu akan membunuh cewek. Dengan satu pukulan, cahaya dan bayangan melonjak, angin mendesing, dan tarian berbatu dimulai. Tindakan Mante dan yang lainnya melambat, dan Krul nyaris tidak mengangkat tangan kirinya untuk melawan. Bagaimana mungkin dia tidak punya waktu untuk menggunakan dendamnya paling banyak, yaitu, untuk mengerahkan 30% dari kekuatannya. Klik, bagaimana mungkin 30% dari semangat juangnya dapat dibandingkan dengan kekuatan penuh Xiao Yu. Tubuhnya terkoyak oleh pukulan balongkuan, dan Mante yang digoreng dan yang lainnya menjerit. Xiao Yu sangat bersemangat dengan serangan terhadap cewek. Dia berteriak, dan pria itu berjalan dengan pedang. 2 orang lagi dipenggal. Hanya ada 3 yang tersisa di antara 8 tuan. Mante, Xiao Yu berjalan menuju Mante yang ketakutan dengan pisau Roh Kudus, sementara 2 lainnya terjerat oleh pneumonia gore. Mata Man menyipit. Apakah kamu bajingan Xiao Yu? Itu benar. Xiao Yu perlahan mengangkat pisau Roh Kudus. Cross sudah mati di tanganku. Dia merindukanmu sekarang dan menantikan renimu dengan keluargamu. Aku akan mengirimmu tumpangan. Setelah menunggu Mante berbicara, Xiao Yu telah keluar. Pedang guntur menebas. Han Guang Huo Huo, seluruh orang Xiao Yu tampaknya menghilang, hanya pisau suci itu. Mante menjadi tenang karena momentum Xiao Yu yang tak tergoyahkan, dia mengayunkan pisau panjangnya untuk melawan. Klik, bagaimana pisau panjang seperti itu bisa menahan serangan Xiao Yu. Belum lagi pertarungan antara keduanya masih sebanding. Satu bilah jatuh, pedang panjang itu patah, kekuatan Xiao Yu pecah, dan bahkan seorang pria dengan pisau terbelah menjadi 2. Boom, ada ledakan di belakangnya, dan 2 yang tersisa juga dibunuh oleh gore. Xiao Yu menutup pisau dan kembali ke sarungnya. Dia memeriksanya dan menemukan bahwa hanya cewek yang memiliki cincin luar angkasa. Setelah menemukannya, dia dengan paksa mencabut larangan itu dan menyerahkannya kepada gore tanpa melihat. Dia bermaksud sangat baik bahwa cewek adalah seorang apoteker, dan barang-barangnya adalah yang terbaik untuk gore. Menerima cincin angkasa itu, melihat ramuan dan benda-benda lain di dalamnya, gore merasa gembira. Xiao Yu merasakan sakit tiba-tiba di dadanya, dan jatuh ke tanah dengan pantatnya. Tuan, gore terkejut dan bergegas mendekat. Xiao Yu mengulurkan tangan untuk menghentikan gore. Dia segera duduk bersila dan melihat ke dalam tubuhnya, tetapi menemukan bahwa pada posisi dada, aliran yang dicairkan oleh bola 3 warna secara bertahap mengembun kembali menjadi bola 3 warna. Pada saat ini, hantu Ling Huo, dan nyala api seperti putih dan merah juga bercampur di dalamnya. Ketika hatinya bergerak, nyala api putih dan merah tampaknya menjadi warna nemokardiitis. Prototipe dari 2 api yang berbeda tidak ditolak, tetapi saling terkait satu sama lain, satu demi satu, bergabung menjadi lingkaran ungu dari bola 3 warna. Kemudian pemandangan yang luar biasa terjadi, kedua api itu menyatu, dan dalam lingkaran ungu dari bola 3 warna itu, seolah-olah telah bermutasi, mereka tiba-tiba menyatu dan mengeluarkan suara pop. Dan bola 3 warna itu juga bergerak. Xiao Yu melihat dengan jelas bahwa dengan pengoperasian bola 3 warna itu, udara dingin mengalir melalui seluruh tubuhnya lagi, seolah-olah membersihkan sampah dari tubuhnya. Ketika aliran baptisan ini selesai, dendam Xiao Yu pun terbungkus. Semua semangat juang ditekan oleh aliran jernih itu untuk kembali ke dantian. Bahkan perintah Xiao Yu pun tidak dapat mengendalikannya. Perubahan ini sangat tidak terduga, dan dia tidak menyangka bahwa dia bisa kehilangan kekuatan bertarungnya. Semua dendam itu kembali ke dantian. Aliran jernih itu juga perlahan-lahan menembus ke dalamnya. Kemudian Xiao Yu merasakan bahwa dendamnya berenang di dantian menurut hukum tertentu, dan kecepatannya berangsur-angsur meningkat ke skala tertentu. Ketika kecepatan mencapai skala tertentu, Xiao Yu terkejut menemukan bahwa dendamnya telah melonjak, dan dia telah meluncurkan dampak yang hebat pada senior menengah. Tidak mungkin, bisakah bola 3 warna ini membantu saya meningkatkan semangat juang saya? Xiao Yu terkejut. Segera setelah dia tenang, dia segera menemukan rahasianya, yaitu, putaran bola 3 warna, seperti mobil, yang membutuhkan oli, dan putaran bola 3 warna adalah api hantu dan paru-paru bumi.
Efek dari dua prototipe api yang berbeda dari peradangan jantung tersedot ke bagian ungu dari bola 3 warna. Sekarang, dua api yang berbeda itu bergabung. Kekuatannya juga meningkat. Waktu berlalu setiap menit. Gore memperhatikan situasi di sekitarnya dengan cemas dan gugup, karena takut seseorang akan datang mengganggunya ketika dia masih hidup, sedangkan untuk Xiaobai, dia menemukan tempat dan bangun untuk tidur. Saya tidak tahu berapa lama, Xiaoyu merasakan fluktuasi di tubuhnya. Boom, ada gemuruh di dalam dantian. Setelah depresi, dia tiba-tiba melepaskan diri dari belenggu arus dan memulihkan perasaan bebasnya. Dia tidak bisa mengungkapkan kebahagiaannya, dan gelombang kekuatan kembali ke kendalinya dan dengan cepat beralih ke pekerjaan. Dia juga telah melangkah ke alam tingkat tinggi. Seiring dengan terobosannya, dua prototipe api yang berbeda juga bergabung bersama, dan akhirnya berubah menjadi ungu. Yang membuat Xiaoyu sedikit tertegun adalah bahwa itu bukan lagi api, tetapi petir. Bagaimana bisa? Teriak Xiaoyu. Tuan, Anda sudah bangun. Gore menjadi segar kembali. Xiaoyu menganggukkan kepalanya, mengabaikannya, tetapi melihat ke arah cahaya listrik yang tampaknya lemah di lingkaran ungu di bola 3 warna. Itu memang elektrooptik, bukan lagi api. Xiaoyu merasa bahwa bola 3 warna ini sungguh tidak masuk akal. Meskipun aku belum pernah mendengar apa yang terjadi setelah api yang berbeda itu cocok, satu hal dapat disimpulkan. Api dan api bertambah, itu pasti tetap api, tetapi mungkin menjadi lebih kuat atau lebih lemah. Tetapi sekarang telah menjadi petir. Jelas ini seharusnya menjadi mahakarya bola 3 warna lagi. Terlepas dari apakah kamu api atau petir, gunakan saja untukku. Xiaoyu memikirkannya dan memobilisasi petir samar itu, tetapi mendapati bahwa itu terisolasi. Guntur dan kilat tidak terkendali. Apa itu? Xiaoyu menggerutu tidak puas, berpikir bahwa itu bisa diubah menjadi petir, yang dapat dikendalikan oleh dirinya sendiri, tetapi tidak pernah berpikir itu masih mustahil. Tetapi tidak peduli bagaimana Xiaoyu mengendalikannya, apakah dia menggunakan kekuatan mental atau dendam, dia tidak dapat mengendalikannya, atau bahkan menyentuh bola 3 warna, seolah-olah posisi dada kirinya telah menjadi area terlarang. Xiaoyu dengan enggan memilih untuk menyerah. Sekarang dia mengerti dengan jelas. Agar dapat menguasai dirinya sendiri, bola 3 warna ini harus dimakan habis-habisan. Dari mana sebenarnya bola itu berasal dan apa pengaruhnya, dia harus mencari tahu. Tuan, bisik Gore. Xiaoyu berdiri dan tersenyum, tidak apa-apa, ayo pergi. Aku akan mencari tempat untukmu tinggal dulu. Sebelum kamu menyingkirkan Xie-kun, sebaiknya kamu tidak muncul, kamu dapat berlatih dengan tenang. Gore tentu saja tidak memiliki pendapat. Keduanya meninggalkan Gunung Xiaolang dan kembali ke kota Langya. Selama pawai, Xiaoyu berkata, Gore, kamu telah mengikuti Trost selama lebih dari 2 tahun. Berapa banyak dari mereka secara total? Apakah masih ada kejahatan yang tersisa? Termasuk Troll? Totalnya ada 9 orang. Selama lebih dari 2 tahun, mereka telah menjadi 9 orang. Gore mengatakan ini, tiba-tiba teringat sesuatu. Trosel lah yang bekerja sama dengan Xie Ze dan Xie Gang dalam kolusi dengan mereka. Petik 2. Aku sudah tahu ini. Xiaoyu mengangguk. Mereka memasuki kota Langya, dan Xiaoyu mengontrak halaman terpisah untuknya di sebuah penginapan untuk membiarkan Gore berlatih di sana, dan secara khusus mengatakan kepadanya untuk tidak keluar dengan mudah. Dia kemudian bergegas ke Xian. Hari ini adalah hari ketika Dewa Obat yang berkultivasi merujuk. Ketika Xiaoyu tiba, Xian sedang bersiap untuk mengolah jari Dewa Obat. Kemarilah, tunggu aku sebentar, dan semuanya akan baik-baik saja, kata Xian. Melihat gerakan terampil Xian, Xiaoyu tidak dapat menahan diri untuk bertanya, Saudari Xian, Anda telah melakukan perjalanan ke hulu di daratan. Apa pendapat Anda tentang Yulan Ruo, yang setenar Anda? Pertanyaan ini membuat Xian sedikit makan. Dia menatap Xiaoyu dari atas ke bawah sampai Xiaoyu merasa tidak nyaman, lalu dia berkata, apakah kamu tidak setuju dengannya? Apakah aku sangat erotis? Xiaoyu menyentuh hidungnya. Kamu memiliki potensi besar untuk menjadi master hebat di dunia satir. Wajah menawan Xian bersinar dengan senyum menawan, dan matanya beriak dengan gelombang. Xiaoyu tersenyum masam dan menggelengkan kepalanya. Setelah menyelesaikan barang-barang di tangannya dan mengolesi jari kelingking tangan kiri Xiaoyu, Xian sekali lagi menggunakan api roh hantu untuk berlatih. Kali ini,
Xiaoyu masih merasakan sentuhan kehangatan memasuki posisi dada kiri, tetapi diserap oleh bola 3 warna. Melalui pandangan ke dalam, Xiaoyu menemukan bahwa aliran udara hangat ini telah menjadi nutrisi guntur dan kilat yang terbentuk setelah 2 jenis api aneh. Mengapa kamu tiba-tiba ingin tahu berita tentang wanita Yulan Ruo? Ziyan bertanya. Dari nadanya, tampaknya mereka berdua tidak terlalu ramah. Xiaoyu bergumam dalam hatinya dan berkata, Ice Dance memujanya sebagai guru, jadi aku ingin tahu seberapa banyak. Sebelumnya, kamu mengatakan bahwa Bingu telah menemukan guru, yaitu Yulan Ruo. Ziyan menyombongkan diri, jika bukan karena penelitian untuk menghilangkan racun ayahmu, aku takut tidak akan punya waktu untuk mengajarinya, kalau tidak, aku pasti ingin menerima Bingu sebagai murid dan aku tidak menyangka akan didahului oleh wanita itu pada akhirnya. Petik 2. Kudengar bahwa Sister Ziyan sejajar dengan Yulan Ruoping di daratan. Aku selalu mengira bahwa saudariku adalah seorang apoteker ahli dan tidak pandai bela diri. Xiaoyu terkejut. Ziyan tertawa, itu karena beberapa prestasi dalam apoteker penyulingan. Hampir selama aku keluar, akan ada master yang datang untuk meminta obat, jadi jika terjadi sesuatu, aku tidak perlu melakukannya sama sekali. Dia menghentikan pertunjukan sejenak, lalu berkata dengan bangga, tahukah kamu, tahun ini, di luar kota Langya, aku bertarung dengan Yulan Ruo selama sehari semalam. Xiaoyu bertanya, bagaimana hasilnya?